Lapor ketua, Persib Bandung berhasil comeback di kandang Selangor FC dengan skor 2-3. Keren, 1000 keren. Bahkan kalau saya punya 1000 jempol gitu ya, itu akan diangkat semuanya ya. Untuk mengapresiasi kerja keras para pemain Persib Bandung ya dalam mengangkat marwah Liga Indonesia di mata Asia. Dalam kurun beberapa waktu terakhir kita banyak disepelekan ya, sepak bola Indonesia itu gak maju dan sebagainya. Tetapi kali ini Persib Bandung membuktikan bahwa sepak bola Indonesia itu bisa diperhitungkan di level Asia. Ya. Dan Persib Bandung di laga melawan Selangor ini itu perjuangannya tidak mudah, teman-teman. Sangat tidak mudah. Ya, mereka mengawali babak pertama dengan kebobolan 2-0 gitu lewat golnya dari Moraes di menit kedua, lalu juga Patricio Matricardi melakukan blunder bunuh diri gitu ya, sehingga Persib mengawali start di babak pertama itu tidak mulus, tidak enak. Apalagi faktor lapangan yang menurut saya dalam urusan rumput itu kelihatan berbeda sekali dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ya, beberapa kali coba kita lihat pemain Persib itu kesulitan dalam mengontrol bola. Ya, bahkan mengembangkan permainan di babak pertama Persib sangat kesulitan. Berbeda dengan pemain Selangor karena mungkin mereka sudah sangat bersahabat gitu ya dengan rumput seperti itu. Dan saya rasa dalam situasi yang memang serba butuh waktu untuk adaptasi, Persib Bandung ini oke lah ya, apapun yang terjadi kita fight, kita harus bertarung, kita harus memenangkan pertandingan. Dan wah, saya sebenarnya sulit sekali untuk bisa berkata-kata gitu ya, saking bahagia gitu ya bisa menyaksikan tim Indonesia itu berpengaruh gitu ya di sepak bola Asia, apalagi Asia Tenggara, karena kita pun atau Persib itu segrup dengan tim-tim dari Asia Tenggara. Tinggal menurut saya Persib Bandung dengan kemenangan ini sudah bisa dikatakan 80% ya akan lolos ke 16 besar. Tinggal Persib mencari hasil seri ya lewat 2 pertandingan yang akan dimainkan ke depan, yaitu melawan Lion City Sailors ataupun Bangkok United. Nah teman-teman, saya akan ulas sekilas, review sekilas tentang apa saja yang memang dipersiapkan oleh Boyan Hodak di laga kali ini melawan Selangor FC. Nah, Boyan Hodak itu menurunkan line up yang menurut saya ini full pemain asing dan pemain naturalisasi, kecuali Teja Paku Alam yang hanya satu-satunya orang yang memang bisa dikatakan asli pemain lokal gitu. Nah, Teja Paku Alam ya sebenarnya dia cocok sekali gitu ya untuk ditampilkan oleh Boyan Hodak, apalagi dalam 5 pertandingan terakhir dia itu tanpa kebobolan gitu, dan dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi memang tepat sekali menurunkan Teja Paku Alam. Lalu 2 back di belakang yaitu Julio Cesar dan Patricio Matricardi juga tampil baik, namun di babak pertama saya rasa mereka ini kurang komunikasi gitu. Dalam beberapa peluang yang didapatkan oleh Selangor FC, mereka ini selalu miss ya dalam mengantisipasi. Nah, sehingga gol pertama itu yang diciptakan oleh Moraes di menit kedua itu seharusnya bisa bisa dibaca gitu dengan baik ya. Tetapi sayang sekali Moraes lepas dari penjagaan dan mampu membobol gawang Teja Paku Alam di menit kedua. Sangat disayangkan juga ya di laga ini Federico Barba itu tidak bisa tampil karena memang informasi yang didapatkan lewat informasi yang disampaikan oleh pihak dari Persib Bandung dan Boyan Hodak kemarin, bahwa Federico Barba ini katanya mengalami demam gitu ya. Bahkan ada juga yang sumber media yang menyebutkan bahwa Federico Barba itu terkena DBD. Lalu juga Dewangga gitu ya, itu pun sama sakit. Entah pemain di depan yaitu Uliam Baros, Andrew Jung dan Berginho di awal-awal babak pertama itu ditempatkan di posisi sayap sebelah kiri, namun perannya tidak terlalu optimal. Nah, sehingga menjelang masuk ke menit 20 itu terjadi rotasi atau pergantian posisi. Berginho berpindah ke kanan dan Uliam Baros berpindah ke kiri. Nah, barulah tuh ya Persib Bandung kelihatan taringnya gitu. Selama 20 menit pertama kan itu Persib Bandung semacam masih mencari-cari gitu ya, harus seperti apa nih bermain. Lalu seperti apa permainan dengan kondisi rumput yang memang agak sulit mengontrol bola. Ya, meskipun Persib Bandung tertinggal 2-0, tapi Persib setidaknya sudah menunjukkan permainannya ya menjelang berakhirnya babak pertama. Masuk ke babak kedua dan saya rasa di locker room itu terjadi suntikan semangat dari Boyan Hodak yang membuat para pemain Persib Bandung di awal-awal babak kedua itu tancap gas. Gitu. Ini yang dibutuhkan, bermain ngotot, bermain ngeyel gitu. Karena kalau tidak seperti itu, pemain Selangor ya
akan kemungkinan itu akan menambahkan keunggulan. Kalau sampai 3-0 saja, ya itu akan sangat sulit menurut saya untuk Persib Bandung dalam menyamakan kedudukan. Nah, untungnya Persib mengontrol permainan di babak kedua. Nah, ini yang gak kelihatan sebenarnya di babak pertama. Ya, banyak servis, banyak tendangan pojok, ya kan, kemelut di kotak penalti. Dan akhirnya ya Persib berhasil memperkecil kedudukan lewat golnya Andrew Jung dan Berginho yang memberi assist kepada Andrew Jung. 1-0 Persib di menit ke-60. Wah, itu langsung tuh ya membara-bara tuh ya semangat para pemain Persib Bandung. Ya kan? Nah, lalu Boyan Hodak lagi-lagi ya cerdas dalam melihat situasi. Masukkan Adam Alis, masukkan Beckham Putra, Robby Darwish. Ini yang gak terkira ya. Perkiraan saya Robby Darwish gak akan dimainkan gitu. Nah, ternyata ini menjadi sudah dipersiapkan gitu oleh Boyan Hodak bahwa akan memasukkan Robby Darwish, akan memasukkan Beckham Putra, akan memasukkan Adam Alis. Dan ketika 3 pemain ini masuk, wah itu game lebih didominasi oleh Persib Bandung. Ya, peran Robby Darwish banyak yang mempertanyakan gitu ya. Apa fungsinya Robby Darwish? Ternyata ia mampu memberikan ancaman lewat lemparan jauh. Adam Alis mampu memberikan ancaman lewat kecepatan di lini depan. Beckham Putra mampu memberikan ancaman lewat pengurasan tenaga para pemain Selangor FC. Bahkan ada 2-3 pemain tuh yang menghentikan Beckham Putra. Gitu. Adam Alis kembali mencetak gol lewat skema yang hampir mirip seperti yang terjadi di GBLA di pertemuan sebelumnya. Dan kali ini Maklok juga yang menjadi aktor ya terciptanya gol penyama kedudukan oleh Adam Alis. Skor 2-2, Persib semakin terbakar lagi. Ini momentum nih ya untuk mendapatkan comeback seperti yang kita lakukan ketika melawan Lion City Sailors. Dan memang kalau udah rezeki itu ya tinggal usaha aja, tinggal menunggu aja. Dan memang terjadi ya. Izan Nazril melakukan kesalahan fatal. Yang menurut saya ini kesalahan fatal. Namun ketika saya melihat siaran ulangnya gitu ya, ternyata umpan cutback dari pemain Selangor FC yang diberikan kepada Izan Nazril itu sulit dikontrol. Ya, ditambah lagi pressing dari Adam Alis itu sangat mengganggu kontrol bola dari Izan Nazril. Ditambah lagi kondisi rumputnya kurang enak. Nah, ini seperti buah si malakama pada akhirnya memakan mereka gitu. Gitu ya. Adam Alis berhasil memberikan pressure kepada Izan Nazril dan Izan Nazril tendangannya itu kurang tepat mengenai bola sehingga melintir. Ada kaki Adam Alis, ya kan? Untungnya pantulan yang terkena ke kaki Adam Alis itu ke gawang. Kalau keluar ya itu udahlah ya, skor akan terjadi 2-2. Namun untungnya pantulan bolanya itu ke dalam. Nah, ini kalau sudah urusan milik ya, urusan rezeki itu ya pasti akan datang ketika sudah waktunya. Dan Persib Bandung berhasil mengamankan dan menegaskan bahwa game ini milik Persib. Ya, tentunya dengan kemenangan ini teman-teman Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen dengan 10 poin. Lalu juga di peringkat runner up itu ada Bangkok United dengan 9 poin. Ya, mereka berhasil mengalahkan Lion City Sailors dan sehingga Persib itu hanya butuh satu poin lagi untuk memastikan lolos ke babak 16 besar. Ya, tetapi saya rasa Persib bisa lebih dari 1 poin karena masih ada 2 pertandingan. Persib akan bertemu dengan Lion City Sailors di Singapura, lalu juga Persib juga akan bermain melawan Bangkok United di GBLA. Jadi potensi Persib untuk menjadi 2 grup juara grup itu tentunya sangat begitu terbuka. Dan ya kita doakan aja lah ya, semoga perjuangan Persib ini dalam ikhtiar ya meningkatkan peringkat Liga Indonesia di level Asia ini benar-benar mulus dan Persib bisa melangkah sejauh mungkin yang mereka bisa. Bahkan bukan hanya 16 besar, Persib pun bisa lolos ke 8 besar, lolos ke semifinal, bahkan bisa lolos ke final. Oke? Itu teman-teman, jangan lupa like dan follow channel ini dan tulisan pendapat kalian di kolom komentar. Salam sepak bola.